Siapa yang merasa jadi generasi 90-an? Ayo tunjuk tangan. Ada pendapat yang bilang kalau tahun 90-an itu unik. Kenapa unik? Semakin indah dunia membuka mata hati. Ya, karena ada beberapa yang hanya ada di zaman itu. Dan sekarang sudah tidak ada lagi. Seperti apa sih tren 90-an? Saya bersyukur besar di tahun 90-an. Tahun dimana kami mengalami transisi dari era analog ke digital. Dalam semua hal. Dari kaset ke CD. Dari video ke laserdisc ke VCD. Karena DVD tahun 2000-an gitu. Jadi menurut saya angkatan 90-an itu adalah angkatan paling kaya. Overall, flanel, pokoknya gaya-gaya grunge. Topi miring, Jack. Gini. Ternyata salah satu generasi 90-an ada yang tertarik untuk membukukan semua itu. Marcella FP memberikan sebuah mesin waktu bertitel Generasi 90-an. Ini awal mulanya bukan buat dipublish sih, emang bukan. Kepikirannya dulu pengen bikin project akhir kuliah yang bisa dinikmatin buat anak puntar 10-20 tahun lagi. Dia tahu masa kecilku dulu tuh ngelewatin apa sih, main apa, dan aku emang seneng banget bahas-bahas hal di era itu. Buku ini berisi serba-serbi yang pernah terjadi di tahun 90-an, khususnya Indonesia. Lulusan Desain Komunikasi Visual ini membaginya jadi 5 bagian besar, yaitu apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pakai, dan apa mainan kita. Dengan desain penuh gambar dan bahasa yang cenderung kocak, buku ini seperti menyegarkan ingatan orang yang besar di masa itu. Dulu pun mungkin ya dulu tuh bisa dapetin banyak hal-hal kecil yang udah bikin bahagia, sekedar dapat keong-keongan gitu udah bisa main-main di lapangan. Dari karet aja kita udah bisa ketawa-ketawa satu kampung gitu main di rumah. Jadi menurut aku dapet sense-nya ya emang dulu tuh kebahagiaan, emang keterbatasan buat kita berkreasi untuk dapetin kebahagiaan sederhana itu. Sip deh slogannya, bahwa kebahagiaan itu sederhana dan nostalgia adalah salah satunya. Di dalam buku ini kita bisa lihat apa saja yang terjadi di tahun 90-an. Mulai dari apa yang kita pakai, fashion, apa yang kita lihat, tontonan di televisi, sampai apa yang kita mainkan. Nah, salah satu permainan tahun 90-an ada yang disebut dengan dingdong. Seperti apa permainan itu? Kita lihat saja. Nah, kalau ngomong masalah mainan, ternyata tahun 90-an punya beberapa yang menarik, karena pastinya di era ini Indonesia belum mengenal internet atau teknologi digital. Sehingga mainan untuk anak-anak pun kebanyakan masih tradisional. Main benteng, robak sodor atau petak umpet. Pasti wajib itu dimanapun daerahnya. Tapi untuk penyuka permainan komputer atau game, ada juga nih yang mulai menyebar di Indonesia kala itu. Generasi pertamanya ada video game yang akhirnya berkembang menjadi berbagai versi. Dan yang paling hits di era 90-an ada yang namanya dingdong. Ayo, siapa yang dulu suka nyimpan uang recehan 100 rupiah hanya untuk main ini? Mainan yang berwujud mesin besar ini berupa game arcade yang diciptakan oleh Atari. Mesinnya sendiri namanya Sears.
Ada bermacam-macam versi permainan di game ini. Nah, kalau yang ini pasti kaum Adam yang paling hafal. Saat ini game Dingdong sudah tergusur oleh PlayStation dan bermacam-macam game online. Hanya komunitas pencintanya sajalah yang masih bertahan. Dengan modifikasi di beberapa bagian, mereka tetap dapat menikmati permainan ini. Kalau memang mampu, karena menurut kita itu yang lama itu punya tantangan, save tidak bisa sembarang tempat. Sedangkan kita punya sektor sendiri. Dan cara bermainnya, timingnya pun beda-beda. Misalnya kita main Mario, timingnya beda-beda. Tapi kalau yang sekarang sebenarnya lebih dipermudah. Cuma memang konteks gamenya lebih kompleks, lebih bagus, lebih apa. Ini nih, kenapa tahun 90-an unik? Karena di era digital sekarang ini, game ini bisa dibilang sudah out of date, alias jadul banget. Tapi kepuasan bernostalgia pasti tak tergantikan, bukan? Biar lebih panjang nostalgianya, nih, ada beberapa tren yang pernah ngehits di era 90-an. Dan bandingkan dengan sekarang ya. Kalau dulu ada serial televisi yang ngehits, Beverly Hills 90210. Nah, sekarang juga ada nih film yang digilai generasi milenial, Twilight. Idola pun juga berubah seiring zaman loh. Dulu idola Indonesia 90-an ada Alia Semara dan Jihan Fahira. Sekarang ada idola baru seperti Aliando dan Prilly Latuconsina. Teknologi juga berubah nih. Kalau sekarang ada bermacam-macam bentuk handphone, smartphone, bahkan tablet untuk komunikasi. Masih ingat gak ya? Dulu kita harus sedia uang koin untuk nelpon di telepon umum. Harus ngantri lagi. Sejak itu hidupku jadi bahagia karena dia selalu ada di hidup.